Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang STIS. Pada video kali ini, kita akan membahas soal persamaan kuadrat USM Polstat STS. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita bahas. Soal yang pertama, jika fungsi fx sama dengan ax kuadrat kurang a tambah 1x kurang 6 memiliki nilai maksimum pada x sama dengan minus 1, maka nilai a yang memenuhi adalah. Di sini kita fokus pada nilai maksimum. Kita tahu bahwa suatu fungsi akan maksimum ketika turunan pertama dari fungsi tersebut itu adalah sama dengan 0. Maka hal yang pertama kita lakukan adalah dengan menurunkan fungsi itu atau fungsi ini, yaitu f aksen x itu sama dengan turunan dari ax kuadrat adalah 2ax dikurang turunan dari a tambah 1x adalah a tambah 1 dan turunan dari minus 6 adalah 0. Dan di sini tertulis bahwa f aksen x sama dengan 0. Maka f aksen di sini kita substitusikan menjadi 0 sama dengan 2ax kurang a kurang 1. Nah, di sini maksimum pada x sama dengan minus 1. Sehingga kita substitusikan x sama dengan minus 1. Sehingga 2a dikali dengan minus 1 dikurang a dikurang 1. Kita sederhanakan menjadi minus 2a dikurang a dikurang 1. Kita sederhanakan lagi minus 3a kurang 1. Karena kita mau mencari nilai a, maka minus 3a kita pindahkan ke ruas kiri menjadi positif 3a sama dengan minus 1 sehingga nilai a adalah minus 1/3. Sehingga nilai a yang memenuhi adalah minus 1/3. Jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut soal yang nomor 2. Jika alfa dan beta adalah akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 2n tambah 1x tambah n kuadrat sama dengan 0, maka alfa tambah 1 dikalikan beta tambah 1 sama dengan. Nah, di sini saya sudah tampilin rumus dari akar-akar persamaan kuadrat. Ketika ada ax kuadrat atau ketika ada persamaan kuadrat dengan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, maka dengan akar-akarnya adalah x1 dan x2, maka rumus dari jumlah akar-akarnya adalah x1 tambah x2 sama dengan minus b per a, dan hasil kali akar-akarnya adalah x1 kali x2 sama dengan c per a. Nah, kita langsung masuk dulu nih rumus atau kita ambil dulu persamaan kuadratnya, yaitu x kuadrat tambah 2n tambah 1x tambah n kuadrat itu adalah sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat nih, a itu adalah koefisien dari x kuadrat, kemudian b adalah koefisien dari variabel x, dan c adalah konstanta. Dari sini kita bisa mengambil atau mencari akar-akar dari persamaan kuadratnya itu. Di sini akar-akar persamaannya adalah alfa dan beta, sehingga kita sesuaikan menjadi alfa tambah beta sama dengan di sini minus b per a, sehingga minus 2n tambah 1 dibagi dengan 1. Kemudian sehingga hasilnya adalah minus 2n kurang 1. Kemudian kita mencari lagi perkalian atau hasil kali akar-akarnya. Karena tadi di sini akar-akarnya adalah alfa dan beta, sehingga alfa dikali beta sama dengan c per a. Di sini c-nya adalah n kuadrat dibagi dengan 1, sehingga alfa beta adalah n kuadrat. Nah, dari sini kita bisa langsung mencari hasil dari alfa ditambah 1 dikali beta ditambah 1. Pertama kita selesaikan dulu ini, fungsi ini, maka
alfa kali beta adalah alfa beta, kemudian alfa dikali 1 adalah alfa, ditambah dengan 1 kali beta adalah beta, ditambah 1 kali 1. Sehingga di sini kita bisa langsung mendapatkan nilainya. Alfa beta tadi kita udah cari, nilainya adalah n kuadrat. Ditambah alfa ditambah beta adalah minus 2n kurang 1 ditambah dengan 1. Karena di sini ada tambah 1 dan minus 1 bisa langsung kita coret. Sehingga hasil akhirnya adalah n kuadrat kurang 2n. Karena di sini nggak ada jawabannya, maka kita faktorkan menjadi n dikali n dikurang 2. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut soal berikutnya. Cek x kuadrat tambah ax tambah b sama dengan 0 tidak memiliki akar real jika. Nah, di sini saya sudah tampilin hubungan dan akar-akar, kemudian syarat-syaratnya. Ketika ada kedua akar real positif, kedua akar real negatif, dan lain-lain. Namun, fokus kita di sini adalah akar tidak real karena pertanyaan di sini adalah tidak memiliki akar real. Sehingga syarat yang harus terpenuhi adalah diskriminan harus kurang dari 0. Saya harus jelaskan dulu mengenai diskriminan ini. Ketika ada suatu persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c itu sama dengan 0, maka diskriminannya itu adalah D sama dengan koefisien dari x dikuadratkan b kuadrat dikurang dengan 4 dikali dengan koefisien dari x kuadrat A dikali dengan konstanta C. Jadi ini adalah rumus dari diskriminan. Karena di sini adalah persamaannya yaitu cx kuadrat tambah ax tambah b itu sama dengan 0, maka diskriminannya itu adalah ini. Koefisien dari x dikuadratkan dikurang dengan 4 dikali koefisien dari x kuadrat dikali dengan b. Dan syaratnya adalah harus kurang dari 0. Sehingga a kuadrat kurang 4 cb atau bc itu kurang dari 0. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut pada soal berikutnya. Jika alfa dan beta adalah akar-akar dari persamaan berikut ini, maka nilai alfa tambah beta adalah. Nah, di sini saya sudah menunjukkan formula akar-akar persamaan kuadrat seperti tadi, dan di sini akar-akarnya adalah alfa dan beta sama seperti soal sebelumnya. Di sini kita lihat persamaan kuadratnya belum sama nih dengan persamaan kuadrat pada umumnya. Sehingga kita harus selesaikan dulu persamaannya. Di sini ada x kuadrat kurang 7x dibagi dengan x kuadrat kurang 9 tambah. Karena di sini 1, maka kita harus samakan dulu nih penyebutnya yaitu x kuadrat kurang 9. Sehingga di atasnya juga harus x kuadrat kurang 9. Sama dengan x kuadrat kurang 2 dibagi dengan x kuadrat kurang 9. Karena sama-sama penyebutnya yaitu x kuadrat kurang 9, maka kita kedua ruas kita kalikan dengan x kuadrat kurang 9. Sehingga hasilnya menjadi x kuadrat kurang 7x ditambah x kuadrat kurang 9 sama dengan x kuadrat kurang 2. Kemudian kita jadikan sebagai persamaan kuadrat sehingga yang ruas kanan kita bawa ke ruas kiri semua. Sehingga hasilnya adalah x kuadrat kurang 7x tambah x kuadrat kurang 9 kurang x kuadrat tambah 2 sama dengan 0. Ada sama-sama x kuadrat bisa kita cancel. Kemudian di sini x kuadrat cuma sendiri x kuadrat kurang 7x. Di sini ada minus 9 dan plus 2. Kurang 7 sama dengan 0. Nah, di sini sudah terbentuk persamaan kuadrat seperti pada umumnya. Dan pertanyaannya adalah alfa tambah beta. Artinya jumlah dari akar-akar persamaan kuadratnya. Sehingga
alfa tambah beta, kita bisa menggunakan rumus minus B per A, yaitu minus B-nya adalah minus 7 per A, A-nya adalah 1. Sehingga jawabannya adalah 7. Maka nilai dari alfa tambah beta adalah 7. Jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut pada soal berikutnya. Jumlah dua bilangan real adalah 4 dan selisih kuadrat dari kedua bilangan tersebut adalah 12. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya kedua bilangan tersebut adalah, nah di sini saya sudah tampilin lagi nih rumus dari akar-akar persamaan kuadrat supaya teman-teman semua ingat. Nah, di sini jumlah dua bilangan real, kemudian ditanyakan adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah kedua bilangan tersebut. Artinya dua bilangan ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang akan kita bentuk. Sehingga kita misalkan dulu nih, untuk bilangan real yang pertama kita misalkan X1 adalah X1 dan bilangan real yang kedua adalah X2. Di sini pernyataannya adalah jumlah dua bilangan real adalah 4 sehingga X1 tambah X2 adalah 4. Kemudian selanjutnya selisih kuadrat dari kedua bilangan tersebut adalah 12. Sehingga X1 kuadrat dikurang dengan X2 kuadrat sama dengan 12. Kita harus asumsikan bahwa X1 itu lebih besar dari X2. Oke, ini adalah persamaan 1, ini adalah persamaan 2. Kemudian di sini kan X1 tambah X2 sama dengan 4. Nah, kita bisa rombak dulu nih untuk X1 kuadrat kurang X2 kuadrat. Kita rubah menjadi X1 tambah X2 dikalikan dengan X1 kurang X2. Ini adalah rumus dari X1 kuadrat kurang X2 kuadrat. Sama dengan 12. X1 tambah X2 tadi sudah kita ketahui nilainya yaitu 4. Kemudian kita kalikan dengan X1 dikurang X2 sama dengan 12. Sehingga kita bisa menemukan nilai X1 kurang X2 adalah 12 dibagi dengan 4. Sehingga X1 kurang X2 adalah 3. Ini adalah persamaan ketiga. Di sini kita sudah mendapatkan nilai X1 tambah X2, kemudian X1 kurang X2 sama dengan 3. Sehingga kita bisa mencari nilai X1 dan X2 dengan cara eliminasi. Sehingga di sini kita tuliskan X1 tambah X2 sama dengan 4 dan X1 kurang X2 itu sama dengan 3. Sehingga kita bisa eliminasi, ini kita kurangi, X1 habis, X2 jadi 2 kali X2 sama dengan 1. Sehingga X2 adalah 1/2. Nah, di sini kita langsung mendapatkan nilai dari X2. Kemudian kita mencari lagi nilai dari X1. Berapakah nilainya? X1 sama dengan 4 dikurang 1/2. Sama dengan 7/2. Nah, di sini kita tinggal mencari persamaan kuadrat. Karena yang ditanyakan adalah persamaan kuadrat. Rumus dari persamaan kuadrat ketika kita mengetahui nilai dari akar-akarnya, kita bisa menggunakan rumus ini. Yaitu X kuadrat dikurang dengan jumlah akar-akarnya, X, jangan lupa X, ditambah dengan hasil kali akar-akarnya yaitu X1, X2, baru sama dengan 0. Ini adalah rumusnya ketika kita mengetahui akar-akar dari persamaan kuadratnya. Sehingga kita bisa tuliskan X kuadrat kurang X1 tambah X2 tadi hasilnya adalah 4. 4X ditambah dengan X1 kali X2. Tadi kan di sini X1-nya adalah 1/2 dan X2-nya adalah 7/2. X2-nya adalah 1/2, X1-nya 7/2 sama dengan 0. Sehingga kita bisa tuliskan X kuadrat kurang 4X ditambah dengan 7/4 sama dengan 0. Kemudian
Karena ini masih berbentuk ada pernya, sedangkan di kunci jawaban yang di pilihan jawabannya tidak ada pembagiannya, sehingga kita rubah menjadi kedua ruas kita kalikan dengan 4, sehingga 4 kali X kuadrat adalah 4X kuadrat kurang 4 kali 4 16X ditambah dengan 7/4 kali 4 yaitu 7 sama dengan 0. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. 4X kuadrat kurang 16X tambah 7 sama dengan 0. Sekian pembahasan soal persamaan kuadrat USM Polstat STS. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk menonton video-video lainnya di channel YouTube Math Statistik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.